Rumah ketong begini, di sini cuma uang koin doang. Gak ada uang kertas. Kalau gini bisa kena marah majikan. Lu siapa, Tong? Tengah malam gini masih kelayaban aja. Mana kagak pakai baju lagi, termasuk angin lagi lo. Saya tuyul om, saya nggak punya rumah. Saya sudah diusir sama majikan saya. Saya nggak tahu pulang kemana. Tuyul, ngaco aja nih anak kecil. Udah sekarang lu tidur di rumah gua aja. Besok pagi lu gua anterin pulang. Enough juga nih, dapat MBG. Sebelum lanjut ceritanya, like dan subscribe dulu ya. Gara-gara lu gue dipinta sama warga piara tuyul. Sekarang gue udah diusir dari desa. Dan rumah gue juga udah dibakar sama warga. Sekarang gue udah gak tahu mau tinggal di mana. Semua ini gara-gara lu. Nyesel banget gue nolongin lu. Kalau lu masih tetap mau ngikutin gue, mending sekalian lu gue pelihara. Gue akan rawat lu, tapi lu harus cari uang yang banyak buat gue. Kalau lu setuju, kita beraksi malam ini. Nah, bagus. Hasil malam ini lumayan juga. Besok kita bisa makan enak. Malam ini kita tidur di sini dulu. Besok pagi kita cari kontrakan untuk tempat tinggal kita sementara. Selanjutnya, lu harus bisa dapat duit lebih banyak dari hari ini, supaya gue bisa cepet kaya dan bisa beli rumah yang mewah. Alhamdulillah ya Pak, cuaca lagi bagus, hama juga hampir nggak ada. Sepertinya panen tahun ini akan lebih melimpah ya Pak dibanding panen sebelumnya. Iya Pak, panen kali ini kita bisa untung berkali-kali lipat. Saya sih sudah ada rencana Pak, uangnya akan saya tabung untuk beli lahan persawahan yang baru. Wah, kelihatannya enak banget nih. Kayaknya lauknya baru pada mateng ya Bu. Saya mau pesan makan ya Bu, nasinya 2 piring, lauknya pakai ikan, ayam, sama telur. Minumnya teh manis anget 2 gelas ya Bu. Kamu kan cuma sendiri, kenapa pesen sampai 2 piring? Nanti kalau nggak habis mubazir loh. Lebih baik kamu pesan 1 piring dulu, nanti kalau misalnya kurang, kamu kan bisa nambah. Saya pesan 2 piring memang untuk makan berdua Bu. Kalau cuma saya sendiri sih 1 piring juga cukup. Sesuai sama janji gua tadi malam, hari ini kita makan enak. Sekarang lu makan yang banyak, kalau memang mau nambah, nanti gue pesankan lagi. Setelah ini, kita cari kontrakan untuk tempat tinggal sementara. Nanti malam, lu harus beraksi dan mencari uang yang lebih banyak lagi. Itu orang aneh banget sih. Datang sendirian, tapi pesan makan 2 porsi. Sekarang malah dia ngomong sendiri lagi. Itu orang waras atau enggak ya? Jadi takut nanti setelah dia makan nggak bisa bayar. Untuk sementara, sekarang kita tinggal di sini dulu. Malam ini lo harus beraksi, cari uang yang lebih banyak daripada kemarin, supaya gue bisa beli rumah yang besar dan mewah, dan lo tetap bisa makan enak setiap hari. Gue dengar kabar warga desa sini baru aja pada jual hasil panennya. Pasti mereka semua lagi punya banyak uang, dan lo harus ambil dan habisin semua uang itu. Jangan sisakan sedikit pun. Semakin banyak uang yang lo ambil itu semakin bagus. Gue akan antar lo sampai di tengah desa. Habis itu lo beraksi, dan gue tunggu di rumah. Pak, bagaimana ini? Uang hasil penjualan panen padi kita yang ibu simpan di lemari hilang semua. Uang tabungan kita juga habis dan lenyap tak tersisa, Pak. Padahal uang itu untuk modal tanam padi selanjutnya. Bagaimana ini, Pak? Coba ibu cari lagi dengan teliti. Mungkin ibu lupa menyimpannya. Ibu tidak mungkin lupa, Pak. Ibu kan kalau menyimpan uang selalu di lemari. Dan sekarang isi lemari sudah ibu keluarkan semua. Tapi uangnya tetap tidak ada. Pasti ini ulah manusia yang mencuri uang kita, Pak. Kalau memang uang itu hilang, ini pasti bukan ulah manusia.
Pasti ada seseorang yang sedang melakukan ritual pesugihan, entah itu babi ngepet atau tuyul, untuk mendapatkan kekayaan. Hanya dalam satu malam, uang warga yang didapat dari hasil menjual panen hilang dalam sekejap, tak bersisa sedikit pun. Pak RT, bagaimanapun kita harus mengambil tindakan. Kita harus cari dan tangkap pelaku yang selama ini mencuri uang warga. Saya menduga ini adalah ulah dari makhluk gaib yang tak kasat mata. Sebab warga yang kehilangan uang, kondisi rumahnya masih baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda dijebol oleh pencuri. Kalau memang ini ulah dari makhluk gaib, berarti kita harus mencari dukun yang bisa menangkap makhluk gaib tersebut. Apapun harus kita lakukan agar desa kita kembali aman, damai, tenang, dan nyaman. Gak sia-sia gue pelihara lo. Walaupun gue harus difitnah, diusir warga, bahkan sampai rumah gue dibakar. Sekarang semua sudah terbayar. Gue sudah jadi orang kaya, punya rumah mewah, dan bisa dapetin apapun yang gue mau. Sebagai hadiahnya, lu gue kasih cuti libur 1 minggu, dan lu bisa minta apapun yang lu mau. Asik, libur 1 minggu. Tapi beneran nih Pak, aku bisa minta apa aja? Beneran dong, lu mau minta apa aja, pasti gue turutin. Asal jangan minta jadi wakil presiden aja. Sulit kalau itu, soalnya lu belum cukup umur. Tiba-tiba banget jadi wakil presiden? Aku cuma mau minta mainan yang banyak, Pak. Setelah pergi meninggalkan desanya karena telah difitnah memelihara tuyul dan diusir dari desa, bahkan rumahnya telah dibakar oleh warga desa. Kini Zainal akhirnya benar-benar memelihara tuyul. Zainal yang kini telah tinggal di desa lain dan dibantu oleh tuyul yang dipeliharanya. Kini Zainal menjadi orang yang sangat kaya raya. Tapi ada hal besar yang belum disadari Zainal. Tuyul tersebut memiliki kontrak perjanjian gaib pesugihan. Dan kontrak tersebut akan segera berakhir atau ada hal yang lebih buruk yang akan menimpa Zainal dan tuyul tersebut. Anakku, ini sudah waktunya kamu pulang. Perjanjian gaibmu sudah habis. Kau harus secepatnya kembali ke dukun tua yang dulu telah merawatmu. Kau tidak seharusnya berada di sini dan mengambil uang untuk membuat kaya manusia ini. Karena dia bukan pemilikmu yang sebenarnya. Dia manusia yang baik, Bu. Dia mau merawatku dan menjagaku dengan baik. Aku tidak mau kembali ke dukun tua itu, Bu. Dukun tua itu jahat. Dia selalu menyiksaku. Walaupun manusia ini bukan pemilikku, aku ingin tetap di sini saja, Bu. Tidak bisa, anakku. Kalau kau tidak kembali ke dukun tua itu, akan ada hal buruk yang akan menimpamu. Tapi kalau memang sudah keputusanmu untuk tetap di sini, jaga dirimu baik-baik. Ibu sudah tidak bisa menjagamu. Lu kenapa dah? Dari semalam gue perhatiin kayaknya murung banget. Sekarang gue udah siapin semua makanan kesukaan lu, tapi lu gak mau makan. Kayaknya ada yang aneh sama lu. Lu udah gak betah tinggal sama gue? Atau lu lagi sakit? Tapi masa iya tuyul bisa sakit? Atau mainan yang gue beliin kurang? Ya udah, sekarang lu makan dulu. Ini semua makanan kesukaan lu. Kalau lu mau, lu bisa habisin semua ini makanan. Udah, lu gak usah sedih. Kalau perkara mainan, nanti gue bisa beliin lagi yang lebih banyak. Kontrak perjanjiannya sudah habis. Kenapa tuyul itu belum juga kembali kepadaku? Jangan-jangan tuyul itu mau mengingkari perjanjiannya dan mencoba lari dariku. Lu kenapa sih masih sedih aja? Makanan selalu gue sediain yang paling enak. Mainan selalu gue beliin yang paling terbaru. Kamar sama tempat tidur udah paling nyaman. Kurang apa lagi sih yang belum gue turutin? Udah gak usah pakai acara sedih-sedihan lagi. Pokoknya malam ini lu harus beraksi mencari uang. Malam ini gue gak bisa nganterin, jadi lu harus cari target sendiri.
Tuyul, mau pergi kemana kau? Cepat kembali, kontrak perjanjian gaibmu sudah habis. Ada apaan sih? Bikin kaget aja. Lari-larian di dalam rumah gak jelas. Perasaan lu baru jalan tadi. Kenapa udah pulang aja? Mana hasil uang curiannya? Saya takut, Pak. Saya dikejar sama genderuwo. Kalau sampai ketangkap, bisa dimakan saya sama genderuwo. Makanya saya pulang lagi. Hah? Dikejar genderuwo? Urusan apa itu genderuwo sampai ngejar dan mau makan lu? Sebenarnya ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Kontrak perjanjian gaib saya sudah habis. Dan saya harus segera kembali ke dukun tua. Pemilik saya yang sesungguhnya. Kalau saya tidak segera kembali, hidup kita berdua dalam bahaya. Dan si genderuwo tadi, dia adalah utusan dari si dukun untuk menangkap saya. Saya tidak ingin kembali ke dukun tua itu, Pak. Saya ingin tetap tinggal di sini bersama Bapak. Tolong selamatkan saya, Pak. Jadi ini yang membuat lu sedih dari kemarin. Kalau lu balik lagi ke dukun tua itu, nanti yang nyari duit buat gua siapa dong? Gue juga nggak mau kehilangan lu. Kalau begitu, lu tenang aja di sini. Gua akan jagain lu. Tuyul, cepat keluar dari dalam rumah. Jangan sembunyi lagi dariku, atau kau akan terima akibatnya. Hei, tua bangka, kau siapa? Berani masuk rumah orang tanpa izin. Apa yang kau inginkan? Aku ingin mengambil tuyul itu. Tuyul itu adalah milikku dan harus kembali kepadaku. Kau tidak berhak memiliki tuyul itu. Cepat serahkan tuyul itu, atau kau akan tahu akibatnya. Tuyul ini adalah milikku, dan aku tidak akan memberikannya kepada siapapun, termasuk kepada kau, tua bangka. Jadi sebaiknya kau segera pergi dari rumahku. Keras kepala dan tidak tahu diri. Kalau kau tidak ingin menyerahkannya, aku akan mengambilnya secara paksa. Silahkan hadapi aku dulu. Genderuwo, cepat kau hajar pria ini. Kalau mau kaya itu kerja keras, bukan malah memelihara tuyul.